Bukan antar pulau, antar pulau. Nah, harus logika. Saya tahu logika dulu seperti apa. Dia keras juga dulu tuh. Dicandain nggak bisa logika kan? Iya betul. Enggak, ini bukan tuan logika kan? Enggak, logika pelaut sama tuan logika beda. Logika pelaut Beda, dia beda. kerjanya di laut sebagai apalah pengemudi antar pulau. Kalau logika, tuan logika itu anaknya berapa masih kecil tahu. Tuan logika temenanmu, Hah? temenan. Dulu Menurutkan Nazira, dulu tahu. Sekarang Menurutkan temenan sih. Saya mah temen sama siapa aja. tuan logika itu gimana Kak Nazira? Ini Alvaro Rasuna ini dulu. Anak tiap naik koma ke sana, tiap hari maki-maki orang. Betul. Saya juga pernah dimaki sama si maki. Ya udah, kalau gitu rematch lagi aja. Daeng sama itu nggak usah diingat lagi. Gua aja semalam dimaki-maki bocku diam. kedengeran jir. Semalam gua tunggu dulu Nazaret. Gua dimaki-maki boncu semalam pakai akun yang itu tuh. Kirain Bagia sama Nazaret mau ribut ya kan, gua kerjain aja Bagianya ya kan. Tuh, udah makan belum kata saya kan, pakai akun yang itu Kolisar yang tadi bilangin saya Kolisar. Ya kan? Iya, moga-mogaan ribut kata gue ya kan. Wah nggak ribut juga sih kunyuk nih Nazaret nih. Ya nggak mungkin lah. Udah Malah sekarang gini aja. typing boncuk dimaki-maki sama boncuk di atas, gue di bawah anjing. Daeng, Iya. pengen rematch lagi nggak sama si Beras Krim nih? Udah capek gue. Dia emosinya, dia apa yang mau dipikirkan arahnya kemana saya nggak bisa diarahin, Red. Dia ternyata keluar semua, Red. Silat. Ini jadi sekarang tinggal apa ya? Tinggal minta maafnya aja ya kan. Bentar deh, ini biar buat kenangan lah, ku simpen ini loh. Iya apa? Sampah begitu, Tuhan biadab ngintot. Asu. Itu kan ketemunya sama penghujat kelas kakap, ya wajar. Anjing Tuhan sampah begitu, Tuhan biadab ngintot. Tuh, tahu sama ini enggak? Tahu sama Raja Debat? Anda cari. Haleluya. Haleluya. Tahu, Itu ya. kan, itu memang penghujat kelas kakap, giliran ketemu saya enggak nyaut. Kalau naga bonar siapa itu? Sama juga. Oh, Bang Daga Mudar itu malam. Iya sama, Ya, bahasanya Cing. itu juga gitu. Dia pernah, udah urusan saya di sini, biar saya maki-maki silakan saya bilang. Terus akhirnya dia nyerah, nggak bisa dia. Bener, saya juga hampir kebablasan juga makanya ya kan. Alhamdulillah Makanya saya bilang balik kenapa lagi orang-orang baca api yang merasa debater itu kok bahasanya sama gitu. Ya seperti si Alvaro tadi itu yang diputer. anjrit dibawa-bawa lagi, paham kau? Contoh. Diamlah, banyak orang nih malu-maluin kau. Ya kayak blender sama bahasanya kan gitu-gitu aja loh. Kalau nggak kebun binatang yang keluar, orang tuanya kan dibawa-bawa. Ya kalau orang tua jangan sampai. Catat ini ya, catat sekali lagi. Kalau jumpa akun-akun mereka seperti ini, andai kalaupun mereka berubah akun, informasikan. Ya, di koalisnya, di Sastro, Nazaret, Alvaro Rasuna, Gambir Murtad, Tony, oposisi Kristen, Kesatria Islam. Salah satu Satria Islam. Kok Basrim nggak masuk? Padahal dia Saya ini ya. ketuanya. Saya yang masuk, Mbak. Iya, Alhamdulillah Basrim ini sih. ketuanya. Iya, Pak. Penyeset Basrim ini.
Rasuna ini Gila, kesalahan. aman si beras krim. Ikutan aja, ikutan pasukan bos. Iya, dia ngumpet di bawah dia. Gua baru naik tuh, ya kan? Baru berapa menit langsung digituin. Anjing. Tahu ya Kir ya? Kir. Dia Dayeng, dia terus keganti-ganti akun tuh, ketakutan dia. Pengecut Siapa? itu. Itu beras krim itu. Nah itu, itu pengecut namanya tuh. Kir. Kalau pasukan Bodrek tahu nggak Kir? Ya bodohnya torek ya teman. Bodrek dah. Lebih parah mah bodreksin. Itu ceritanya gini loh Mbak Zira ya kan. Di bawah tuh ada yang kosong satu. Nah di baris krim nih 1-0. Jadi saya naik kirain ada apa, baru masuk juga ya kan, minta naik sama bang oposisi dinaikin, wah langsung dihitung sama dia, kena langsung. Ya Allah, kata gua, gimana manusia dungo. Dengerin Nazaret mau nangis, dengerin Nazaret mau nangis. Kenapa kau mengingkari janji kau sendiri? Kenapa kau mengingkari janjimu sendiri? Kau sudah berjanji untuk menunjukkan sertifikat mualaf kau di room saya kemarin. Saya tunggu kau gak muncul. Sekarang malam ini kau muncul. Saya tagih, mana surat bukti sertifikat mualaf kau? Tunjukkan sekarang. Kamu ini siapa di TikTok? Tunjukkan. Bisa banyak celoteh. Kenal enggak? Apa Ya enggak? sudah. Berarti kau fix 100% Chris. Yang pertama poliser, yang pertama polis. Itu saya naik itu di situ, di kick tuh. Nah, menjelek-jelekan Islam. Bukan masalah tidak dijelek-jelekan. Kau mengaku sebagai seorang mualaf sudah 7 bulan, tapi kau tidak mampu menunjukkan bukti sertifikat mualaf kau. Dan dia malu sama ucapannya sendiri. Orang Islam dituduh-tuduh Kristen, dibilang Yusuf apa-apa, astagfirullahaladzim, nyebut kamu om. Terserah kau, yang penting kau tidak mampu menunjukkan bukti surat kemualafanmu. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu selain saya. Kau dengan Tuhan itu aja, urusan kau dengan kami. Kebenaran Ini urusanmu dengan Tuhan, bukan urusan dengan kami. Sekarang yang dipersoalkan adalah hablum minan nas. Kau ngerti hablum minan nas nggak? Assalamualaikum. Keislaman, yes betul. Keislaman saya bukan urusan saya dengan manusia, tapi urusan saya dengan Tuhan. Betul. Ya, sekarang urusan sertifikat itu adalah urusan hablum minan nas. Buktikan. Siapa yang tua? Kalau bakal dijawab, kandek setruk kamu. Dengar. Saya bukan urusan manusia. Allah urusan saya. Dosa-dosa saya sama Allah nanti, bukan sama Ya, kamu. teman-teman ya. Dari hampir sudah setengah jam lebih ya kita tagih surat sertifikat mualafnya, dia tidak pernah mampu menampilkan. Jadi dia ini adalah Kristen yang mengaku-ngaku mualaf, tapi dia ingin mengacak-acak orang-orang apalagi Muslim dari dalam di TikTok ini. Ini udah jelas nih. Ya, kenapa? Bukti jelas dia berkumpul dengan subhat-subhat ya seperti Kristen, equalizer, hampir murtad, disastro, ya itu udah jelas. Kalau dia betul-betul seorang mualaf yang ingin belajar Islam dengan benar, di sini banyak ustadz-ustadz ya, Ustadz Alif, ya, Ustadz Hanafi. Kenapa dia tidak merapat ke sana? Saya mau belajar sama siapa? Sudah, sekarang tunjukkan sertifikat mualafmu. Banyak celoteh kau dari sini. Jangan egois dong. Saya mau belajar. Iya, kalau kau mau clear ya, mau selesai, supaya jangan ada pertanyaan yang besar siapa dirimu, ya, kau tegaskan aja, inilah saya, ini sertifikat saya, kemualafan saya, selesai. Kau paham? Iya, urgensinya apa? Iya sudah, sekarang kau tinggal tampilkan apa ruginya? Apa ruginya? Saya apa untungnya kamu dapat Aduh, sertifikat udah, saya tunjukin sertifikat biadab, kau nggak ngerti, udah pergi aja lah kau. Yang jelas kau udah jelas ya bahwa kau bukanlah seorang Islam, kau seorang Kristen yang ngaku-ngaku mualaf, ya kau kering
Baik, selamat tinggal Red. Selamat tinggal kasih. Selamat datang semuanya. Masa gua yang mau belajar gua ditentuin suruh belajar sama ini terserah gua mau belajar sama siapa anjir. Kajian buat liatin sertifikat malamnya. Sabar itu penting Red. Kalau yang pertama coba koaliser. Yang satunya koaliser. Seru kalau yang satunya tuh koaliser. Yang mana tuh? Yang awal bukan yang ini kan yang beberapa. pertama, yang blender itu. Bukan. Enak yang itu. Bukan. Yang saya di bawah. Yang mana? Sama aja katanya. Yang ada ceweknya itu. Yang ini loh, yang gua bilang itu loh Alvaro Rasuna sama Bonco tukang gibah itu tukang gibah. Tahu gue cari. Tukang gibah mana kita? Bukan tikun. Nama aku udah aman, nama aku udah bersih. Yes. Ayah anjing. Berak sekebon lu, nama lu Amam. Nanti gua bawa si beras krim inilah. Kalau gua naik lagi tuh beras krim tuh komputer Nggak ada apanya tuh. Sama Cus tuh nggak ada apa-apanya. Bagi-bagi biar bujatannya setengah-setengah. Baru ngomongin Cus saya nggak ada apa-apanya. Udah datang nongol tuh orangnya. Gue juga ya. Oh ya, koboi nih gua bawa nih. Ranu, gua bilang itu tuh Ranu ya. Nah kemarin hampir dimaki-maki si Ranu. Jangan Ranu bangke, lu bangke juga Nazaren. Oh ya koboi. Gua Ranu lagi, bukan Ranu kan? Bukan Ganti nama sekarang lagi. Iya, Ganti nama. dosen apa Iya. itu? Hampir gua maki-maki semalam kan. murka. Hampir Ya, saya gua bilang. maki-maki semalam tuh. Nah kemarin Ntar gua bilang Nazira, oh iya jangan ikutan. Ling, gua bilang kayak gitu nanti lah. Jangan saya aja om. Tuh, gua diorang juga mau. Kan aku jadi cap juga. Ya bagus kalau Di udah sini situ. kafir. Ngomong-ngomong Ling kemana nih ya? Nah tuh. Kalau yang disebut yang Islam itu memang kamu pikir orang Islam tidak ada yang munafik. Tahu nggak arti daripada munafik? Baru saja Umi Gasah masih bicara. Ya orang munafik itu dari muka dia mengklaim bahwa dia adalah Islam, tapi di belakang dia itu menolak begitu loh. Baik, Kamu ini masa karena kamu baru masuk ke ranah mereka. Kamu belum tahu begitu kamu menjadi seorang mualaf, kamu masuk di lingkungan di circle-nya mereka. Kamu akan membenarkan, tapi kalau kamu tidak masuk di circle mereka, masuk ke dalam circle orang-orang yang selalu berjuang untuk agamanya sendiri, apakah mereka berjuang? Mereka tidak. Mereka mengatakan bahwa umat Islam menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran, padahal dia sendiri ngaku Islam. Ya, bahwa ada ayat-ayat yang disembunyikan, termasuk kayak contohnya si Pak Pajat yang menyatakan bahwa di dalam Islam tidak pernah ada yang menyatakan bahwa kayak gini. Padahal dia tidak tahu apa itu isi Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa yang disalibkan itu yang diserupakan. Ini dia ngakunya Muslim. Tapi An-Nisa 157, 158 mereka tolak. Inilah munafik. Kalau misalkan Kasatria Islam itu Islam munafikah? Satria siapa? Boncu. Aku tergabung sama circle dia juga. Boncu, Alvaro yang disebutin sama Bang Brendan. mereka semua tukang gibah. Ya, mereka semua tukang gibah. Anjing, kakek tua mau tukang gibah, nantang. Membela Udah Islam. turunkan aja bang, nggak ada artinya ngobrol dengan bangsat kayak begini. Udah turunkan aja. Bangsat dong. Bangsat dulu. Begini udah turunkan aja bang. Buat apa bang? Biarkan dia jadi bangsat berkumpul dengan circle bangsat. Udah kayak gitu aja. Gak usah banyak bacot kali kamu itu. Kalau itu adalah circle dari mereka. Kamu duduk di majelis orang-orang munafik. Kamu itu orang munafik. Udah kayak gitu aja. Jadi teman-temannya 200 Yang
anehnya munafiknya di mana ya? pengunjung Ini belum pertemuan ini ya. Catat dan kalian dengarkan semua ya. Siapa-siapa mereka ya. Saya katakan tadi, kalau betul-betul murni dia Kalau nggak ada bukunya, saya beliin nih buku nih, biar saya catat. semua apalagi muslim pasti berani tampil on cam. Satupun mereka yang suruh saya tampil on cam tidak ada yang bersedia. Artinya mereka abu-abu. Jadi Jadi kepengen ngentut gue jadi. Nazaret hapus berani tampil on cam. Satupun mereka yang Lah, suruh itu yang saya tampil ibu-ibu on cam suruh tidak on cam ada juga yang dong. bersedia. Artinya mereka abu-abu. Jadi tolong teman-teman ya, yang namanya equalizer Nazaret hapus dari daftar kalian. Ingat itu. Blokir. Jangan beri ruang mereka. Gara-gara gua temenan sama equalizer nih. Iya, jadi hancur. Nama gua jadi hancur. Parah. Tadinya gua kan nggak si A kan, jadi temenan sama equalizer gua jadi si A ini. Sia-siakan. Gara-gara koaliser nih semua aslinya ya kan. Kayak penyakit kulit cuy. Mulai. Udahlah, mulai malam ini kita musuhan. Mas, gua mau belajar sama orang api aja gua. Enggak ah, biar Nazaret aja sama Gia musuhan saya kerjain. Suatu saat pakai akun lain lagi ya. Kamu Nazaret harus belajar sama Ustadz ini A B C D D. Ya kan? Gue mau belajar, gue pula dituntun. Sama tukang gibahnya di mana? Karena ya Allah. Jadi kaum munafik itu nggak mau open cam. Yang ibu-ibu tadi dong, coba saya suruh open cam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Ini nih tragedi berdarah ya, gara-gara ada suara ini nih, kasih tahu nih tragedi berdarah nih, ada suaranya ini nih, orang yang ini ya kayak ini. Anjir. Waduh, Bang Blazer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oposisi Kristen, Boncu Bapak. Emang anak-anak setan coba belajar di sini atas sejarah anak setan semua. Iya. Jadi maksudnya siapa namanya nih? Akunnya. Oposisi Kristen. Oposisi Kristen ya. Iya. Jadi apa ya? Teman-teman aku nggak pernah aku terkhusus ini ya Bang Equalizer ya. Bang Equalizer, aku banyak informasi tentang abang nih Bang. Maksudnya gini loh Bang. Aku cuma untuk mengklarifikasi aja Bang. Ya kan jangan sampai ada terjadi apa ya? Banyak menyatakan jangan sampai ini ya. Banyak menyatakan tentang abang dan banyak juga aduan ke aku tentang abang gitu loh. Dan kita belum pernah jumpa. Kita belum pernah jumpa ya Bang ya. Sebenarnya belum gitu loh. Baik. Belum. Jadi maksud aku gini. Abang kan Islam abang kan? Alhamdulillah, Islam semua. Islam ya, Muslim alhamdulillah. Jadi jangan sampai ada fitnahan atau yang gimana-gimana karena udah banyak masukan aku ke abang itu tentang bagaimana abang buka komal, menghadirkan penghujat. Terus ketika abang disampaikan abang nggak mau dinasihatin. Kira-kira bang, gimana bang? Apakah salah informasi yang gue dapat atau gimana bang? Salah total, salah besar. Total itu bang Brenda. Salah besar dan salah total. Jadi gini bang Brenda, bang Equalizer ini bukan room, dia kan sebagai host. Dia sebagai host mendengar. Nah sedangkan kita ini kayak oposisi Kristen, apalagi dengan kata kita ini yang melawan hujan. Nggak ada sama ini mah yang terus ngomong. Bang, satu-satu dulu bicara. Kan semua aku nggak ketemu, satu-satu. Masuk siapa? Coba buka ya yang itu dengar gitu. Ya, jadi kalau Anda menjelas Bang Equalizer mengatakan mendengar
kau di sastro. Aku bertanya ke kau, kenapa kau yang jawab? Nggak usah ngegas. Kau nggak usah ngegas ke banyak kali kayak kau. Aku bukan bicara kau. Udah. Saya berani menjawab. Saya yang menjawab. Kenapa memang kau bisa menjawab? Aku nanya ke siapa? Ah, Aku lah, siapa yang menjas? Ada yang menjas? saya. Ada kunci semuanya? Ada. Kenapa? Ada yang menjas? Ya, begini memang. Santai kau. Mulut kau itu nggak bisa Mulut dijaga. lancung. Diam kau, babi. Parah. Kau punya sertifikat di sini. Aku di sini ya, nggak aku buat kau nanti di TikTok, aku buat di satu. Nggak aku buat kau nanti bisa naik komal. Coba buktikan. Coba. Buktikan. Alhamdulillah masih banyak orang mendengar omongan aku. Buktikan. Buktikan. Spesial munafik aku. Kawan kau. Kawan kau. Kenapa kau marah? Diam. Oke. Sebentar. Aku nama presenter. Sebentar. Tunggu. Diam semua diam. Ini kenapa kau? Equalizer. Lu jawab sendiri equalizer. Gini men, sebentar, sabar dulu. Gini men, kenapa gue ini teman-teman yang jawab? Karena kan kalau gue yang jawab nanti dikira bohong. Gue udah bolak-balik bang klarifikasi ke teman. Enggak, aku udah di satu ini. Ini yang keras sekali. Sebentar aku enggak usah menggelir. Kau di satu. Bukan kau. Enggak usah enggak. Iya, Islam. Kenapa? Iya, kenapa? Aku Muslim ini. Kenapa? Aku Muslim ini mana? Kenapa? Udah tadi tunggu dulu. Ngajar kau yang ngajar. Dia punya sesuatu. Dia cari binatang kau. Mencari masalah. Iya, saya mau cari masalah. Iya, kenapa? Mana kau? Di mana kau tinggal? Makassar. Di mana kau tinggal? Makassar. Iya, kenapa? Makassar kau? Iya, kenapa? Oh, Makassar kau ya? Kenapa? Aku ajak kau nanti, kau tengok kau. Yo, lancar. Kau yang munafik ini mesti dikasih memang. Yo, saya munafik. Anda tidak munafik. Munafik kau yang munafik anjing. Yo. Jadi kau ini kau mesti dimusnahkan kau. Di dalam kau. Musnahkan. Ayo musnahkan. Negatif kau. Miskin kau. Kita uang bersama kau kita. Ya. Kita uang. Miskin hidup kau. Yesus baik kepada Yesus baik kepada Ketahuan. Di stasiun ini Kristen. Ketahuan kan? Ketahuan. Teman-teman, tengok ini. Ketahuan kan? Mendengar? Ini munafik nih. Ya. Ada ini banyak binatang nih. Ya, kau Kristen rupanya. Ketahuan. Satu. Ya. Kau tadi membela Equalizer. Ya. Ketahuan ya. Ini di satu ini menyamar menjadi Islam. Ternyata dia Kristen. Ketahuan. Baik. Satu. Ketahuan kau. duanya apa? Ya. Nggak ada masalah. Nggak, aku tandai kau. Nggak ada masalah. Kau jadi Kristen. Berpura-pura kau menjadi Islam. Anjing kau, Bang. Binatang. Kenapa kau menyamar? Apa misi kau? Apa misi kau? Yesus baik kepadaku. Oh, Yesus naik ke ketahuan. Awas, bertanya apa? Benar. Apa tadi ini? Satu ini. Kau tadi Muslim? Tahu bang. Muslim? Alhamdulillah. Muslim? Alhamdulillah. Kau tengok tadi dia? Kristen nggak tadi? Kalau Islam pak, Islam dia. Apa? Islam udah nyanyi kayak gitu? Iya. Udah nyanyi kayak gitu kau bilang Muslim? Dia pernah Udah nyanyi kayak gitu kau bilang Muslim? Udah nyanyi kayak gitu kau bilang lagi Muslim kayak gini? Oh, ketahuan dia Glenn ya. Kau kenapa kau bela Equalizer? Kau Islam apa Kristen? Islam. Turunkan ini satu, turunkan ini satu, turunkan ini. Loh. Turunkan, binatang mau, turunkan. Loh. Turunkan ini Kristen nih, turunkan. Haus, turunkan haus. Tenangin, roh kudus jadi tenangin. Turunkan haus. Turunkan haus. Haus. kita tengahi dulu pak. Oke, kau nggak mau menurunkan haus? Kau nggak mau menurunkan? Kau nggak mau diteruskan? Kau yang macam ngatur orang. Enggak, binatang diam kau anjing. Punya maya. Binatang, menyamar-nyamar kau anjing, kau kurang ajar. Pura-pura Islam kau. Kau memang. Jadi kau Kristen sejati anjing. Jadi kau Kristen sejati. Jangan menyamar-nyamar kau. Binatang. Ketawa kau, turunkan haus. Turunkan haus. Turunkan haus. Turunkan haus. Turunkan haus. Diam dulu. Kau nggak turunkan haus.
Lihat Kristen atau Kau nggak bisa menjadi sedangkan dia sudah nyanyi Yesus. Dia sudah nyanyi Yesus baik kepadaku. Kau tidak menyatakan diri sama itu. Ketahuilah maju atau mati, kau yang paling lemah di sini. Aku minta sama kau. Tolong Ya. Kalau kau tetap dia bertanya ini Muslim yang pura-pura menyamar anjing ini, ya merusak Islam. Kau boleh ditanya juga Os. kau merusak Islam. Jangan sampai kau malah ini tutup buat Os. Habis lu repotin nanti lah. Servender banyak untuk report kalau kau nggak bisa berdiri kok mau kau. Alhamdulillah. Saya baru tanya dulu Os. Os, saya tanya kau dulu Os. Kau nggak mau turunkan dia nggak? Dia Kristen tahu anda? Dia sudah Kristen. saya Masih kau terima juga Os. Kau Islam. Hah? Kau Islam Os. saya Muslim Islam. Alhamdulillah. Jadi ini kau taruh Kristen di sebelah ini. Saya tidak bisa Kau biarkan dia. Kau biarkan dia. Siapa moderator ini? Jadi kau biarkan dia yang Kristen ini, yang menyamar selama ini Muslim, ternyata dia Kristen ketahuan sini kau biarkan. selama dia tidak menghujat. Pertama Kau tahu sama monyet. Kau juga Kristen tadi. Aku bilang kau juga Kristen. Hah? Kau nggak beres ini. Ternyata belum kau nggak beres ya. Mencoba kau masuk ke Islam ya. Kali itu Diam kau tadi. Diam kau binatang. Oke, saya panggil monyet. Belajar. Taruh diri kau. Jadi kau Kristen sejati anjing. Saya Kristen sejati. Saya Islam sejati. Islam Jangan belajar Islam. Pak. Untuk memang. Bagaimana mayat kau. Ajaran Kristen tadi. Kau memang. Kayak Ini gitu sudah saja kejauh. kejang. Pura-pura kau. Babi kau memang. Pak. Mau masuk ke Islam kau. Mau misionarkan Islam. Kita terkau pura Islam. Ketawa anjing. Babi kau memang. Ketahuan ya. Kalau sekarang mau turunkan ya. Anda ini kumal oposisi Kristen. Equalizer. Disajaret. Anda ini. Siapa kalian ini ya? Disastro. Ini Kristen semua nih. Nah, Islam ini semuanya. Islam. Sama ini bersama hampir murtad sama. Dengar teman-teman ya, saudara-saudaraku ya. Akan kusampaikan nanti ketika penonton sudah sampai 5.000 kah, 3.000 kah, aku sampaikan. Inilah cara-cara Kristen berpura-pura untuk menjadi Islam, berpura-pura baik, ternyata terbongkar sama aku. Terbongkar ternyata. Yang selama ini orang menduga, Tony, kau menduga selama ini Islam nggak, Tony? Tony, abang percaya kau, Tony? Tony, abang percaya kau? Hah? Apa? Abang percaya kau? Kau Tony ini kan? Saya kan teman Bang Rainer udah lama. Oke, sekarang kau menganggap Islam ini Islam nggak? Siapa? Ini di satu. Rum ini. Enggak, di satu ini. Ya Katolik. Hah? Ya Katolik ngomong. Katolik? Tadi aku Muslim Katolik. Hosnya. Tony cari aman Tony. Kalau hostnya sih Muslim. Jadi, kenapa manusia monyet dibiarkan? Ya, karena dia anteng kayak kayak kucing baik kok. Siapa bilang dia kucing Baik tuh. Jadi aja ngomong. Kapan dia ngomong? Tadi Hah? Kamu kenapa? Kamu kenal? ya baru kenal saya. Kenapa kau terkejut dekat Kristen? Kenapa kau terkejut dekat Kristen tadi? Ya, kenapa kau terkejut dekat Kristen tadi? Ya karena dia diem aja nggak mungkin dia terus masa saya harus ngamuk. Kau nggak terkejut dia ini menyamar? Hah? Ya terserah urusan dia mau nyamar bodoh saya bingung bang. Kau Islam kan? Ya Islam lah. Terserah dia menyamar. Semuanya. Enggak, abang kenal kau, Ton. Oke, ini juga, Ton. Bahaya kalian ya memang ya. Kau, Tony ya, kau dengar Tony ya. Abang selama ini menilai kau positif, Tony. Ternyata kau sudah mulai terpengaruh dengan mereka ya. Begini cara-cara kalian ya. Saya lihat binatang tadi kurang ajar. Nggak usah kau diam dulu, Ton. Diam dulu, Ton. Diam dulu, Tony. Diam dulu, Ton. Ya, kau ada di sini tadi. Memang penduga omal untuk menarik-narik Islam yang lemah, mempengaruhi, membuat subahat-subahat untuk mempura-purakan Islam. Gila gue memang ya. Gini cara-cara kalian ya. Orang ngomong terus Islam anjing gue memang ya. nggak minta minum, haus atau gimana? Udah itu Islam gue. Nggak punya duit. Berapa sekian kau balik kasih duit gue? Berapa ukurannya itu? Binatang, diam gak babi. Begini cara kalian ya. Ya, begini cara kalian ya. Cara-cara
habis kalian lagi sekarang nih ya. Sampaikan ini kalian. Aduh binatang kalian. Gak ada cara kalian memang. Gak beres kalian memang ya. Gak beres kalian. Sama kayak Amir Murtad ini. Binatang kalian semua nih. Anjing kalian. Gak malu kalian ya. Gini loh. Hidup kalian miskin ya. Emang gak ada uang kalian. Gak ada uang. Miskin kali hidup kalian. Jadi terpengaruh dengan duit. Hah? Gak ada gini kalian kalian. Hah? Gak kerja kalian. Gak kerja. Gak ada kerja kalian. Hah? Kenapa? Susah. Susah kalian merokok. Susah. Susah. Sama kayak Amir Murtad ini. Dibiayain orang Kristen. Dari apa? Jalan-jalan Islam. Ini sama ini. Dengar. Aku punya intelijen ke dalam internal Kristen. Amen. Aku punya intelijen misi dan visi Kristen aku tahu. Sama kayak Amir Murtad ini. Berapa dana dikucurkan dari atas aku tahu. Berapa masuk yang kalian aku tahu. Dan itu valid, itu susah dipertanggungjawabkan. Dari cara bergerak nggak banyak lagi. Kenapa? Cara-cara memurtadkan kemiskinan bumi. Malu aja kalian. Pendeta minta pakai duit untuk diskusi. Anjing kalian memang nih. Berotak kalian memang. Miskin kalian hidup kalian. Hah? Miskin. Miskin kalian hidup kalian ya. Ada uang. Ada uang kalian. Hah? Ada uang. Kasihan kalian ya. Ada itu maunya Amir Murtad aku tahu kau bekerja kau. Dulu kau Amir Murtad dulu. Tahu kau bagaimana kau? Kau kerja di situ jadi buruh. Sosok hebat kau pemilik. Tai sama kau. Hidup kau susah. Merokok kau susah. Tahu aku data diri kau Amir Murtad. Tahu aku siapa kau. Siapa kau kira Murtad tahu aku. Inilah yang kau ambil usaha orang. Kau jelas-jelas buruh. Banyak kau babi kau memang. Gak ada otak kau. Karena kau kepingin menjadi pengusaha. Usaha kau kayak gini. Dikasih iming-iming kau kayak gitu. Begini kau buat Amir Murtad. Tahu kan aku siapa kau monyet. Gak usah kau banyak cerita kau. Anjing kau. Kau pikir aku multipu. Babi kau memang. Gak ada otak kau. Siapa ya? Kepingin ya. Begini loh. Gini loh. Maunya kalau cari duit itu. Cari duit yang sportif aja lah cari duit. Gak usah ngomong orang lain gitu loh. Kenapa? Karena besar kali dana. Bodoh kali kalian. Bodoh. Sebenarnya dari atas itu besar dananya. Sampai ke kalian kecil. Bodoh kali kalian. Kecil sampai ke kalian. Bodoh kali kalian. Memang memang ya kebanyakan makan tai. Gini loh kalian. Banyak makan tai. Inilah. Gak usah kau tunjuk-tunjuk Amir Murtad. Ketawa lagi siapa kau. Semua ya internal Kristen. Siapa pemuja. Siapa dibayar sudah masuk katanya ke aku. Tahu kan? Sudah masuk. Gak usah cerita kalian. Gak usah sudah masuk. Gak usah kau tunjuk Amir Murtad. Nggak ngaruh sama kami. Nggak ngaruh. Enggak gini loh. Gini loh. Kasihan ya. Kasihan. Anak kalian miskin. Ya. Karena saking hidup kalian miskin. Nggak tahu diri. Mengemis. Dulu kan pengemis. Nah ini anjing nih. Kayak gini. Kontrolnya pun juga nggak beres. Ada yang sebagai impoten. Ada yang LGBT. Kayak gini kalian kalian. Ini nggak beres. Memang kalian ini punya kelainan semua. Kelainan semua kalian. Iya. Ada yang lain LGBT. Ambil Murtad LGBT. Suka sama jenis. Ini salah satu. Udah. Banyak lagi siapa yang suka sama jenis. Sama kayak kiamat. Usut. Yang kedua nih. Si Amir Murtad ini. Kerjanya buruh di toko apa? Di ternak ayam. Di ternak ayam. Jadi tukang ngapain ayam. Gara-gara kepingin jadi tukang ayam. Dipengaruhi sama tukang ayamnya. Untuk apa? Untuk mencari Murtad. Dia sudah dibiayain. Ini caranya. Tahu kali aku. Aduh. Siapa kalian tahu kali aku? Tahu kali. Siapa kalian? Aduh. Gini loh. Tapi alhamdulillah ya. Islam itu tidak akan hancur yang luar. Tidak akan hancur. Selama aku masih hidup dan diberikan kesehatan, itu pula aku giling Glenn. Tengoklah. Giling. Aku cuma menyampaikan sama saudara-saudaraku. Ya. Gak usah. Kayak gini lah. Yang ternak-ternak hotel menyamar jadi Islam. Yang hostnya pura-pura Muslim. Tapi diternakan penghujat di sini. Apalah. Yang cari-cari yang awam. Yang sekali lemah. Yang uang. Aduh. Gila benar. Siapa ya? Berotak. Binatang gue memang. Anjing gue memang. Yang binatang di sini. Kalau ada binatang begitu lah bro. Kasihan. Bini jadi lonte. Bini jadi lonte. Udah ngarap kalau bini gak sanggup, gak mampu. Setiap hari bini lonte gak sanggup. Gini caranya. Sama kayak Amir Murtad nih. Bininya jadi lonte. Bininya jadi lonte dia gak sanggup. Akhirnya apa? Gak sanggup menerima pagi pulang bininya jadi lonte. Marah-marah begaduh sama istrinya. Akhirnya apa? Melakukan kejualan agama. Inilah. Begini. Ini kali aku. Udah berapa kali aku sampaikan Amir Murtad nih. Aku berani depan dia ngomong. Depan dia ngomong siapa dia. Tahu kali aku. Aduh. Kalau kalian lah pulaknya. Tentang bosok fitnah ngomongnya. Lagi anjing. Fitnah. Nggak laku. Orang lebih percaya dengan omongan aku. Dia tahu kok. Siapa kau? Orang nonton aku bicara. Siapa kau? Semua percaya. Siapa kau yang mau atur aku di sini? Siapa kau?
tahu siapa. Siapa aku tanya siapa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Aku nggak perlu kenal kau. Tapi ribuan orang sudah mengenal aku. Tahu? Ribuan. Dan ribuan ini tidak aku sampaikan kau siapa. Orang percaya mulut aku. Oke, sampaikan. Ribuan. Oke, nanti kasih. Nanti sampaikan ke YouTube. Ini masuk YouTube. Ini masuk YouTube ini. Ini masuk YouTube. Ini masuk ke YouTube. Langsung live ke YouTube. Ini langsung live ke YouTube. Akan aku sampaikan. Warga negara Indonesia yang kucintain. Inilah manusia-manusia sampah. Ya, yang mereka jelas-jelas tidak ada pekerjaannya. Akhirnya menjual agama, memisionariskan orang-orang dengan cara insane. Hampir murtad ini aku tahu siapa dia namanya. Namanya Andika Solahuddin. Hampir murtad ini namanya Andika Solahuddin. Ingat ya? Hampir murtad ini namanya Andika Solahuddin. Dia pekerjaannya buruh sebagai ternak ayam. Ketika dia ditawarkan sama TK-nya yang Kristen untuk memurtadkan orang, dibuatnya seperti dibiayain karena dia mengharapkan ingin menjadi peternak ayam. Ini hampir murtad nih. Dia anggota Kiai Murtad, dibiayain. Ingat ya, hampir murtad ini. Hati-hati kalian, ini oten. Hampir murtad ini oten. Yang dulunya beragama Islam adalah oten. Gara-gara harta, bininya jadi lonte, anaknya 2, 1 cacat. Tahu kali aku hampir murtad nih? Tahu kali? Siapa dia nih? Ya, jadi kalian gak usah terpengaruh dengan omongan-omongan yang lemah lembut banyak dari binatang betina anjing nih, hampir murtad nih. Jangan ya, dengar ya. Aku sampaikan di YouTube, seluruh saudara-saudaraku, ketika kalian melihat namanya hampir murtad, gak usah terpengaruh dengan ucapannya. Dia menginginkan harta dari apa? Dari hotel-hotel, ya. Jadi ini juga, hostnya juga kita tandain. Kita tandain ini, malu lah kalian. Malu kan kenapa? Ada apa ya? Makanya ini tahu yang malu kalian. Tapi malu kalian. Punya kerja. Jangan malas sekali saja kerja. Cemana bini kalian nggak meninggalkan kalian? Cemana bini nggak meninggalkan kalian? Bilang lah bini kerja nggak ada. Tahu diri. Tahu diri. Makanya sekarang gini, aku di YouTube, banyak yang sudah mengikut biru di lampu merah. Ku sampaikan ke setiap komal, aku akan gaungkan ini komal. Aku akan gaungkan nama kalian satu persatu. Rekam teman-teman ya. Tandai teman-teman ini komal nama-nama personalnya. Oton aku Boni, abang nggak nyangka Oton. Abang nggak nyangka Oton. Yang gua babi anjing. Abang nggak sangka Oton. Tapi enggak. Itu pribadi kau Oton. Itu pribadi kau. Tapi kau ini salah satu korban dari mereka Oton. Inilah. Ini menyebabnya. Gara-gara mereka menyamar semuanya. Gila kan ya. Gila kan. Menyamar kan semua ya. Mengaku Islam. Tony, abang tahu kau Tony. Gak usah kau bercakap Tony. Gak ada. Kau pembelaan kau kepada mereka. Kau berbela untuk masa apa Tony. Kau dulu di garis besar untuk membantai logika. Sekarang kau begini pula Tony. Aduh. Kenapa? Kau lemah. Menit. Gak ada kau saya tahu Ton. Abang gak nyangka kau Ton. Ya, abang gak nyangka kau Ton. Gak nyangka abang. Akan abang sampaikan jangan sampai terpengaruh ini. Banyak-banyak binatang nih. Binatang kan. Menyamar kalian semua ya. Sanggup kali kalian. Ngeri kalian. Menyamar kalian semua ya. Bertanya Islam. Pura-pura Islam. Cakap dengan santun. Anjing kan memang ya. Memang sudah banyak laporan. Pertama aku aja banyak lapor sama aku. Aku belum nyerah. Aku siapa itu? Kau pasti melapor. Emang siapa kau? Siapa emang kau? Dia mau berjumpa mayat. Macam kau lah yang paling dia mau anjing. Gak ada sama kau. Siapa kau berjumpa mayat? Yang bela diri kau. Jadi kau krisis sejati. Jangan kau penjajah kau punya masuk kemari dengan cara berpura-pura. Memang agama kalian Kristen penjajah memang. Berotak memang. Penjajah memang. Gitu memang. Jadi cara-cara kalian begini juga. Memisionariskan. Buktikan mana? Mana buktinya kau bagian? Mau pura-pura muslim? Tandai kalian anjing dia memang ya. Teman-teman di bawah rekam ya. Kalau mau rekam di bawah. Enggak.
Termasuk diri, kepencet tidak lain tadi. Anjing parlemen di Jawa, marah, kelihatan bodohnya. Oh, pemerintah kena ribet tuh, kena dia sendiri, mulutnya sendiri. Stop, putus di situ, putus, stop. Wah, bosen host. Bosen host. Itu terima kasih ya kawan-kawan. Ini yang di bawah malah ya Baru keluar dari rumah sakit jiwa apa tuh ya orang tuh. Oke, azan langsung ya, azan. anak buahnya langsung gitu. Allahu Akbar. Wow, masalah. Terusin Al-Bakir. Teman-teman catat itu ya, disastro sama equalizer ya. Ya ini menyamar sama hampir murtad. Sebenarnya Itu kalau diterusin terus ke saya yang tuh semua tuh. Itu keretanya kan nggak mau minum nggak? Itu minum nggak dia ya? Enggak, memang biadab di sastro itu mancing-mancing. Oh, kurang ajar tuh anak sastro. gara-gara disastro. Benar. Saya yang baru naik kena juga tuh. Anjir. Tuh. Lanjut. dulu. Oke, saya mau boleh. Saya dulu, Bang. Gua dulu, baru lu ngomong. Tadi udah ngomong. Dengerin dulu. Kalau mau bela Islam dengan gua dulu. Tidak akan kecuali gua dulu. Diam. Gua dulu. Kayak kemarin. Kalau habis gua baru lu enggak apa-apa. Enggak. Ya, lu kemarin bilang dengerin dulu. Itu pasti udah enggak usah banyak bacot, enggak usah banyak bacot. Lu udah munafik. Udah kafir. Enggak bisa diem sakit jangan lu udah kafir. Coba jadi cara ini nanti. Kita mau kasih kebenaran apa jadi hujan. Guys, sawernya serius gua mau ngomong. Tungguin. Ketika ada umat Islam, ketika ada umat Islam, orang baik. Ketika inilah kalau orang begini mulai kejam, keluar itu yang mau. Nggak peduli itu presiden, nggak peduli itu anak presiden, nggak peduli itu jenderal, nggak peduli itu oknum habaib kiai. Kalau salah ya salah, nggak ada urusan. Nah, orang-orang yang seperti ini itu akan nggak disukai, bos. Nggak disukai dengan orang-orang yang munafik. Pasti nggak disukai. Coba kalau ada orang oknum beragama Kristen kayak siapa tadi itu yang naik di komalnya Pak Zul, dia oknum yang benar-benar menjalankan koridor Kristen dia. Ketika ada oknum beragama Kristen menghujat, dia nggak mau, bos. Akhirnya apa? Dibenci itu oknum yang beragama Kristen itu, yang benar-benar apa? Toleran, dibenci sama mereka. Bayangin, Jawa. Saya tuh lihat sendiri tadi siang. Saya tuh dengerin dia kan. Sampai dimaki-maki itu. Ya sesama Kristen seperti itu gitu. Loh, di luar negeri bahasnya sudah beda, bos. Perkembangannya sudah tinggi. Di Indonesia kita disibukkan dengan apa? Mencaci maki agama orang, kan gitu. Malu kita, bos, sama yang di luaran sana, bos. Serius. Saya aja sebagai umat Islam sekarang ini, malunya kurang gimana, bos. Malu, bos, sampai ya Allah ya Rob, la haula quwata illa billahil azim. Kok ada orang yang seperti Imaduddin? Gimana?
Serius. Bagaimana Ustadz Wafi berjuang itu Ustadz Wafi. Gak main-main tuh. Sekarang lagi di Karawang tuh Ustadz Wafi itu. Lagi ceramah di Karawang Ustadz Wafi. Bagaimana Ustadz Wafi membentengi umat-umat Islam yang awam dari bahaya-bahaya narasinya Imaduddin. Dimusuhi bos. Dulu Ustadz Wafi bahas Kristen gak ada yang musuhi. Oh, keren Ustadz Wafi, mantap Ustadz Wafi. Giliran Ustadz Wafi ini terjun membela para habaib yang lurus, dimaki-maki sama internal Islam. Wah, bayangin coba, apa nggak ngeri coba? Gue kasih analogi ya. Kalau tubuh kita yang kotor, harusnya yang dibersihkan mana dulu? Tubuh kita dong. Kan gitu. Ngapain kita ngurusin halaman orang kalau halaman kita sendiri masih kotor, kan gitu. Betul. Ya emang betul bos. Kan gitu. Ustadz Wafi tuh dulu dipuja-puja, ya kan Ustadz Wafi nih, dulu dipuja-puja, keren Ustadz Wafi, gaskan, tumbangkan mereka para oten-oten. Setahun yang kemarin, sekarang lebih ngeri lagi kalau menghina Ustadz Wafi bos. Wih, dimaki-maki Ustadz Wafi, sampai dibilang apa? Anaknya PKI, bahaya itu yang ngomong internal kita sendiri. Apalagi Bang Umar coba. Bang Umar sampai dibilang penyusup segala macem. Bayangin coba. Udah berapa jam gua ngomong? Ada Pak Vinul ini, wah, gua ngomong sendiri nih Pak Vinul. Gimana? Apalagi sekarang ini ada seorang perempuan bernama Ratu Kori. Beritanya udah kemana-mana ini sudah. Bayangin coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iki ceritane Bang kok kaya wong sumpek gitu. Oh, bukan sumpek. Emang faktanya kayak begini Pak Vinul. Ya, nek saranku gini Bang, sampean apa ya mikir kayak gini tuh pada podo karo ngrusoni apa ya membuat hati sampean itu sumpek gitu loh. Enggak Pak Vinul. Coba Pak Vinul saya ajak flashback ke era Baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah ini pernah duduk dengan para sahabat. Baginda Rasulullah ngomong ini, ada umat yang paling aku kasih. Mungkin Pak Vinul tahu tuh. Siapa umat Orang-orang yang nggak pernah ketemu, yang nggak pernah orang-orang yang melihat, nggak pernah ketemu. bayangin Tapi Pak. dia mencintai aku. Cuman gini loh Bang, segala sesuatu itu kan tidak akan terjadi tanpa seizin Allah, ya kan. Nah, hal-hal semacam ini ya, baik itu masalah politik, masalah keagamaan, ya, masalah sosial, itu semuanya sudah ada yang desain gitu loh. Nanti kebenaran itu akan muncul sendiri gitu loh. Wah, nanti Misalnya larinya, ya seperti ke Mutazila nanti ini Pak Vinul ini. oh enggak lah. Kita sebagai gini Pak Vinul, sharing-sharing. Kalau kita melihat kemungkaran, apakah kita diam? Ayo. Ya enggak lah, enggak. Udah itu aja, selama kita intinya di punya situ aja. Intinya di situ Pak Vinul. Sekarang ya Pak Vinul, orang yang melakukan kejahatan itu terang-terangan. Orang yang melakukan kejahatan terang-terangan. Contoh misal, seorang tersangka, ini tersangka Pak Vinul, pelaku asusila dilantik. Kontaknya dipersempit dulu aja, masalah
mukimat itu dulu loh. Ojo-ojo Ah, ke oke. yang lain-lain. Masalah mukimat dulu. Nah, Oke. mukimat ini kan cuman dalam hal wacana kan Bang, gitu loh Bang. Iya, Iya kan, dalam si wacana gitu loh. Nah, bukan loh, jangan diremehkan Pak Vinul. Ini sekarang udah melebar kemana-mana, sampai dibawa-bawa dalam narasi pilkada. Loh, Pak Vinul nggak baca berita apa yang di Kalimantan Timur itu? Ini sampai udah kemana-mana ini Pak Vinul. Dan aparat itu diam gitu loh. Udah tahu umat Islam ini dibenturkan oleh para habaib, oleh kiai-kiai pribumi. Terus kita mau diem aja gitu. Sampai kapan Pak Vinul? Kan gitu Pak Vinul. nah, iki Bang, orang-orang seperti Ustadz Wafi itu kan juga melawannya dengan cara diskusi, itu kan betul kan, itu dengan jalur-jalur Ya, akademis diskusi. seperti itu. Tapi efeknya apa? Coba. Itu Ustadz Wafi dulu sebelum ada polemik nasab. Bagaimana beliau itu dipuji. Keren Ustadz Wafi, tampol terus. Ketika polemik nasab ini bergulir, apa yang terjadi? Ustadz Wafi itu dibilang Ya, dihujat. siapa yang menghujat? Ya dihujat itu, ya Siapa itu yang resiko ya internal. Gitu loh Pak Vinul. Masalahnya ini sudah kemana-mana ini. Framing-framingan dari internal itu kemana-mana gitu. Dan ini juga ditunggangi oleh oten-oten. Terus kita mau diem aja. Ada yang ngomong, biarkan mereka yang mengerti masalah nasab. That's right, itu betul. Terus apakah kita diem gitu? Banyak loh framing-framing mereka Pak Vinul. Jangan sudah enak di zona nyaman, bisa sholat, bisa makan, bisa dapat adsense. Terus kita nggak mau bantu saudara-saudara kita. Ini kemana-mana Pak Vinul, masalah nasab ini. Iya, cuman mungkin sudut pandangnya yang beda ya. Kayak aku itu melihat kenyataan misalnya di daerah Malang sendiri ya Bang Yo, itu nggak ada pengaruhnya gitu loh, polemik tentang begal nasab gitu loh Bang. Nggak ada Jadi, pengaruhnya gimana? makanya- Kalau nggak ada pengaruhnya nggak Tetap mungkin. rame Bang. Iya, kalau masalah kajian habaib tetap rame. Tapi di media-media sosial, ayo. Ada di media sosial itu kan dunia rimba belantara Bang. Mereka sudah semakin banyak loh Pak Vinul. Loh, gini ya, kayak tadi siang aja ya. Tadi siang itu waktu sholat Jumat itu ya. Di tempatku itu 99% itu orang NU Bang. Nah, yang dihadirkan yang jadi khotibnya itu loh habaib gitu loh. Iya. Loh, dari situ kan Iya, kelihatan iya. sebetulnya nggak Iya. ada masalah gitu loh. Loh, Pak Vinul, kalau nggak ada masalah, kenapa sampai mencuat masuk ke dalam ranah pilkada? Ayo. Jangan dianggap enteng Pak Vinul. Ini penyakitnya ini kecil ini. Di setahun yang lalu kan kecil kelihatannya. Ini Kiai Sukron Makmun loh Pak Vinul. Dikata-katain, Gus Baha dikata-katain, Ustadz Adi Hidayat dikata-katain. Bayangin Pak Vinul. Sekarang gini saya tanya Pak Vinul, apakah Pak Vinul setuju pada sebuah narasi Imaduddin itu seperti Nabi utusan Allah? Pak Vinul setuju nggak? Yo jauh lah, sangat jauh, nggak member plus. Ya nggak pantas ya Bang. Itu beritanya sudah ada 2 hari yang lalu. Yo wis iku kaya mamaku Fron dianggap wali kaya ngono iku lho, yo orang-orang sing percaya aja sing Dan Belum lawan kita sekarang Pak Vinul itu mukimat itu dalam berbagai versi.
ada mukimat internal, ada mukimat oten. Ini sekarang ditunggangi ini sekarang Pak Vinul. Ya. Itu loh, maksud saya gitu. Tapi kebanyakan mereka kan cari aman Pak Vinul, nggak berani bersuara. Saya Pak Vinul kalau subscriber saya 1 juta, tiap hari saya bersuara terus. Subscriber saya di YouTube berapa? 25.000. Mualaf satu-satunya yang bahas nasab siapa? Iya. Saya sampean toh. Salah, ada lagi Pak Vinul. Ustadz Jaya Waloni itu sampai ngomong Ustadz Jaya Waloni. Bayangin coba. Lu kiai-kiai kita lo, alim-alim ulama kita yang masyhur. Kiai siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Kolil Bangkalan, terus Kiai Hasyim Asy'ari Bawean, terus Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Udah nggak dipercaya sama kalangan mukimat. Bayangin Pak Vinul. Logikanya begini. Bagaimana mereka bisa mencintai baginda Rasulullah kalau mereka membenci keturunannya? Ayo. Ya itu hanya orang gini Pak Vinul. Orang itu kalau di dalam hatinya ada semangat gini Pak Vinul. Orang itu kalau mencintai baginda Rasulullah pasti mencintai keturunannya, itu udah pasti. Itu ngikut. Nggak peduli keturunan dari, nggak peduli duriat dari baginda Rasulullah itu apa ya, melakukan satu tindak pidana gitu. Setidaknya itu kita mengasihi mereka itu hanya karena apa? Karena dia itu keturunan dari baginda Rasulullah gitu. Kalau mereka kakeknya permasalahan kan gini Bang. Apa? Kan permasalahan nih, mereka yang benci sama habaib itu kan nggak percaya gitu loh kalau mereka itu masih zuriyah Rasulullah itu loh Bang. Kalau semacam kita ya nggak ada masalah gitu loh. Iya. Mereka yang benci itu jelas orang-orang yang nggak suka gitu loh. Iya, masalahnya gini Pak Vino. Apakah para habaib itu semuanya seperti itu? Enggak. Nah, makanya harus bersuara Pak Vino gitu loh. Harus bersuara itu. Islam di Indonesia udah diacak-acak ini Pak Vino. Malah diem aja. Islam mayoritas terbesar di seluruh dunia. Ini Islam di internal kita diacak-acak. Ya dari dulu itu Bang. Terus kita nggak ada respon gitu. Makanya orang itu kan gua kan sering ngomong Pak Binul. Orang itu kelihatannya agamis, ya kan? Kita nggak usah ngomongin agama Kristen lah. Kita ngomongin internal kita sendiri, koreksi kita sendiri. Gitu Pak Windu. Koreksi lah kita sendiri. Makanya saya tadi bilang apa? Ustadz Wafi dulu melawan Kristen, melawan apologet Kristen, oknum-oknumnya banyak sekali pujian Pak Winul. Sekarang, dikata-katain yang enggak, ngeri. Panen hujatan ya Ustadz Wafi. Serius ngeri. Jangankan Ustadz Wafi, saya aja banyak. Kemarin Ustadz Wafi ya live mengantarkan istrinya ya, udah dihujat. Loh, Ustadz Wafi sekarang, Ustadz Wafi itu sekarang di Karawang Pak Binul, lagi ceramah dia.
Assalamualaikum, Lord Oreo, Prof. Waalaikumsalam. Lanjut temanya. Kenapa satu api kenapa Bang Umar? Enggak, dulu kan Ustadz Wafi kan banyak yang memuji, ya kan? Ketika melawan pemikiran dari teman-teman Kristen kan banyak yang memuji. Ketika Ustadz Wafi ini terjun membela nasab Ba'alawi yang lurus, banyak hujatan di internal. Dan bukan hanya Mukimat ini, denomnya bukan internal aja, ada Mukimat Kristen ini ada. Oh ya, itu fakta. Enggak, aku terus terang aja Bang, itu fakta Bang. Kalau Mukimat Kristen itu fakta. Kenapa? Mungkin aja tokoh yang dia dukung ini kan sama dengan Buya Tangkur gitu kan. Ya enggak? Yang almarhum itu. Jadi sama dengan yang siapa itu, yang pesantren Al Zaitun itu. Nah ini kan tokoh berikutnya untuk pengganti beliau sebelumnya itu. Kita terbuka aja. Ya, betul. Kalau kita mau belak-belakan gitu kan. Jangan itu karena kelihatan dari gini, para pendukungnya. Contoh. jangan punya pikiran begini Pak Pinul. Gak usah ngomongin internal Islam nanti digoreng-goreng. Itu mereka punya kepentingan seperti itu. Saya belak-belakan. Kalau ada yang nggak terima lawan saya. Jangan kayak begitu gitu loh. Sepakat. Sampai Habaib ini ya, yang lagi viral sekarang Pak Ansip, si Ratu Kori itu. Kenapa Ratu Kori? Oh yang perempuan. Iya Ratu Kori, udah tahu kan beritanya? Baru nonton tadi di YouTube Antum tadi, Bang Umar. Sama Babe Aldo itu kan? Iya. Ya tadi Bang, ini aku merasa grand strategi sebetulnya kan. Nah, ini sesuai dengan pernyataan Kiai Idrus Romli pada saat di podcast Grand design. Ya, grand design kaum liberal, kapitalis dan sekularisme gitu kan, yang didukung oleh para kaum Syiah, kaum jin, kaum kafir gitu kan. Itu Prof, tadi aku juga gitu. Ini jangan-jangan propaganda atau ulah dari orang-orang Syiah gitu loh. Assalamualaikum. Nah, saya curiganya di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya curiga itu Abu dari Janda kemana sekarang? Bukan Syiah. yakin. Ada Pak Ansip Ya, kemarin. tapi di belakang layar. Ya itu kemarin bahas ada oknum ASN atau apa itu yang marah-marah sama umat Kristen yang lagi doa. Itu Abu Janda bahas itu kemarin. Ini kan satu gerombolan sebetulnya. Coba jadi Terus satunya pola lagi gerakannya itu, coba. satunya lagi itu Cokro TV. Iya. Nah, itu kan satu ini Bang. Cokro TV itu kan punyanya, kita paham lah siapa punya Cokro TV kan. Itu lingkaran Bang. Cokro TV itu lingkaran. Dulu zamannya Ade Armando kan. Iya enggak? Masih ingat enggak? Ya itu yang ngomong Ade Armando itu Pak Ansip. Itu yang ngomong Ade Armando. Nah, jelas itu buzzer influencernya Mulyono. Jadi para habaib sekarang itu lawannya bukan oknum aja, sistem. Lawannya bukan oknum aja, iya, sistem. Tersistem itu dimulai dari kasus itu ya Bang ya, sing masalah video esek-esek dulu itu loh. Itu kan terbukti hoax kan, ya rekayasa itu. Sing videonya HRS dulu loh Bang, kan dibuktikan sama ahli IT sampai akhirnya ahli IT-nya dibacok itu di jalan tol. Itu kan terbukti hoax kan. Jadi sekarang rekayasa. Itu kita yang jadi umat baginda Rasulullah itu dipilih mana yang benar-benar Islam sejati, mana yang penjilat, ya kan. Ketahuan sekarang Pak Vino. Mana Islam yang benar-benar sejati, mana oknum-oknum yang mengatakan diri mereka Islam yang penjilat, ya kan,
yang cari pangkat jabatan, cari ketenaran, yang cari popularitas, ketahuan semua sekarang. Nah, 5 pemuda Nadliyin kemarin ketemu sama Presiden Israel, beritanya hilang gitu aja coba. Tuh, tapi kan sempat di pecat abang. Iku ya pukulan telak loh iku bang. Iya. Iya itu bener itu bang, kayak 5 Nahdiyin itu kan, para pengurus TBN Ujal yang sekarang ini kelompoknya kan. Nggak sadar ini, Kristen aja menunggangi dengan polemik-polemik seperti ini. Loh, gini bang, kalau kepentingannya dari Kristen ya, kalau kepentingan dari Kristen ya, jelas mereka itu akan bersuka cita kalau umat Islam itu tercerai gitu loh, nggak bersatu. Itu yang diinginkan dari orang-orang Kristen ini gitu loh. Makanya mereka istilahnya jadi kompor gitu loh bang. Besok masalah ini terjadi konflik. Kebanyakan kompornya kan dari debater-debater Kristen yang nggak jelas itu. Nah masalahnya apa? Di media sosial ini semua dikontenin. Paham nggak maksud saya Pak Vino? Media sosial ini semua dikontenin. Cuman gini loh bang, nggak semua debater itu kan apa ya, jadi hitungannya mata duiten gitu loh. Kan kita juga bisa lihat track recordnya ya, mulai dari FB. Saya tahu itu Pak Vino. Zaman sambannya ya. Saya tahu nggak semua debater seperti itu, saya tahu. Saya kalau ngomong belak-belakan loh Pak Vinul, sakit mereka yang dengar kalau saya yang ngomong. Kenapa saya berani? Ya ngapain saya takut ngomong kebenaran kalau mereka aja kejahatan terang-terangan gitu loh. Makanya aku ngomong apa? Umat Islam itu harus tahu yang namanya politik. Kan ada tuh yang ngomong, dari kalangan-kalangan debater itu kan ada, ngapain ngomongin politik? Kan gitu. Ada Pak Vinul. Supaya apa? Itu. Nah, makanya itu. Makanya saya ngomong begini. Kalau ada sebuah organisasi, apakah murni nggak ngomongin politik? Apakah unsurnya nggak politik? Bullshit. Berpolitik mereka Pak Vinul. Kita disogok aja, kita nih, ini dana, kayak gitu. Contoh kasus Imaduddin itu setahun yang kemarin, itu tulisannya hanya dipakai untuk mencari pengikut. Pengikutnya udah banyak nih, set. Terus mau dibawa kemana ini pengikut? Ayo, pengikutnya udah banyak ini Pak Vinul. Mau dibawa kemana ini pengikutnya Imaduddin? Maka dibentuklah organisasi. Nah, masuklah pengikut itu ke organisasi. Terus kalau organisasinya udah gede, larinya kemana ini organisasi? Ayo, apakah ada unsur kepentingan? Apakah ada unsur salah satu parpol? Apakah benar-benar murni berdakwah? Pak Vinul zaman sekarang Pak Vinul. Kepentingan. Apakah untuk umat atau hanya untuk kekayaan sebuah organisasi tertentu? Nah, dipikir aja di situ Pak Vinul. Nah, kalau organisasi itu udah gede, pasti ada kan nomor rekeningnya. Ayo. Ingat nggak kasus Pondok Jaitun, Pondok Pesantren Al Jaitun? Ada pencucian uang nggak? Ya ada. Nah, kita jujur-jujuran aja di situ Pak Winul.
gitu loh. Contoh misal begini, banyak nih uang masuk entah dari mana, dari entah berantah atau dari mana. Taruhlah 1 M, ya kan? Masuk nih lewat rekening nih 1 M. Gimana cara mengeluarkan uang ini? Ayo. Gimana caranya ini? Ini dana udah masuk 1 M misal. Terus gimana cara mencairkan dana ini yang dari umat ini? Bisa nggak Pak Vindul jawab? Gimana nih caranya uang yang udah masuk ke rekening, taruhlah totalnya 1 M. Gimana caranya supaya bisa cair? Ayo. Jopo, aku gak ngerti aku. Makanya harus tahu politik. Ini uang udah masuk Pak Vindul. Contoh lah, aku punya organisasi, gua taruhlah rekening-rekening yang untuk organisasi kan biasanya itu kan syariah kan gitu ya. Kalau rekening pribadi nggak bisa. Nah ini kalau uang udah masuk Pak Vindul, contoh 1 M, gimana caranya uang ini bisa keluar? Maka dibuatlah sebuah event. Program fiktif gitu ya. Nah, maka dibuat sebuah event lah, program apa gitu. Dengan dana sekian-sekian. Ada salah satu bupati siapa ya waktu itu di Jawa Tengah. Itu audit semua uang masuk itu sampai ditaruh di alun-alun gitu. Ada itu. Jadi terang-terangan. Makanya enak sekarang Pak Vindul buka organisasi, buka yayasan, ya. Ayo. Kita belak-belakan aja Pak Vindul, makanya harus tahu politik. Kalau emang benar membentengi umat Islam dari bahaya pemurtadan, kalau ada umat Kristen melakukan misionaris, udah laporkan ke polisi, selesai urusannya. Laporin ke polisi, dibuat konten, kan gitu. Itu Risuli Lubis, itu sudah kena delik sebenarnya. Emang nggak cukup untuk memasukkan Risuli Lubis. Cukup sebenarnya dari donasi-donasi itu Pak Vindul. Buktinya ada kok orang yang sudah beragama dikasih pelajaran agama Kristen, dikasih iming-iming Indomie, apalagi uang. Loh, gimana Pak Vindul? Gunakan donasi tersebut untuk melaporkan si Risuli Lubis. Sampai sekarang tuh Risuli Lubis khotbah kemana-mana ya kan. Iya. Kok iya gimana sih Pak Vindul ini? Loh, iya aku nih ini loh Bang. Kita itu punya banyak organisasi ya. Sing isine ono sarjana hukum ya, tapi kenyataannya ya ada berita semacam itu. Misalnya kayak kemarin waktu katanya Agatha itu menghujat, ada yang punya dokumennya ya. Ternyata ya diem-diem baik gitu loh. Sampai sekarang lab terus kok.